tasrif itu artinya perubahan. Kemarin ada yang nanya beberapa pertemuan yang lalu, Kak, apa bedanya tasrif sama i'rab? Tapi waktu itu Vanes salah menjelaskannya. Vanes malah menjelaskan tentang perbedaan tasrif sama i'rab. Nah, kalau tasrif perubahan, i'rab juga perubahan. Kalau tasrif itu perubahan kata yang mana yang dirubah itu tuh adalah bentuk-bentuk dari kata tersebut, dan bentuk-bentuk yang dirubah ini itu tujuannya untuk mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, sedangkan kalau i'rab itu perubahan, tapi yang dirubah itu akhir-akhir kata. I'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, yang mana itu tuh disebabkan karena amil-amil yang masuk. Misalnya kayak yaf'ulu itu kan dia tunggal, yaf'ulu, tidak ada amil yang masuk. Nah, tidak ada amil yang masuk itu menjadi amil, nama amilnya itu tidak ada amil menjadi amil, itu namanya amil ma'nawi tajarrud ya. Amil ma'nawi tajarrud, amil yang dia itu tidak ada amil tapi dia menjadi amil gitu. Nah, amil ma'nawi tajarrud ini nanti hukumnya itu marfu' sama dengan fi'il yang kemasukan huruf rafa'. Yaf'ulu, contohnya yaf'ulu. Misalnya kemasukan amil nasib. Amil nasib itu contohnya, amil nasib itu ada 10. An, lan, idan, kai, lam, juhud, hatta, jawabil fa'i, jawabil wawi, ba'au. Nah, misalnya kalau yaf'ulu itu kemasukan sama salah satu huruf nasab itu, misalnya kemasukan huruf an. Nah, huruf nasab itu menasabkan fi'ilnya. Kalau fi'ilnya yaf'ulu kemasukan huruf an, dia tuh jadi an yaf'ala yang diubah akhir-akhirnya. Nah, itu namanya i'rab. Nah, tapi kalau tasrif ini mengubah dari fa'ala ke fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala af'ala. Nah, perubahan bentuk-bentuk katanya itu yang disebutkan dengan tasrif. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan pengertian tasrif, tahwil al-asl al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'ani maqsudin la tahsul illa biha. Tahwil al-asl al-wahidi, perubahan asal yang satu. Nah, tadi kan waktu itu kan kita sudah belajar bahwa asal kata itu kalau kita pakainya asal kata itu dari fi'il madhi. Makanya kita pakai kalau wazan-wazan itu fa'ala, fi'il gitu kan. Jadi perubahan asal yang satu, misalnya contoh fa'ala, tahwil asal wahidi ila amthilatin mukhtalifatin, kepada contoh yang lain dari fa'ala menjadi fa'ala misalnya gitu kan. Ketambahan alif setelahnya tahwil asal wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'ani maqsudatin, untuk mencapai makna yang dimaksud. Misalnya qatala itu kan wazannya fa'ala ya kan. Qatala wazannya fa'ala, lalu kita ingin mengatakan bahwa mereka ini saling membunuh. Qatala itu kan artinya sudah membunuh. Nah, kalau kita ingin mengatakan mereka itu saling membunuh, gimana caranya? Kita ubah kata-katanya dari yang asalnya qatala jadi qatala, artinya saling membunuh. Jadi perubahan-perubahan ini itu tuh ada maknanya semuanya. Misalnya sulasi mujarrad ya, fa'ala yaf'alu itu sama ya, satu makna. Nah, sulasi mazid yang ketambahan huruf-huruf tambahan, sulasi mazid biharfin, contohnya af'ala. Nah, ketika saya bilang kasara artinya banyak, lalu saya katakan aksara, nah aksara itu artinya lebih banyak. Nah, itu makna dari tambahan alif di depan itu. Atau fa'ala, misalnya saya katakan kasara, memecahkan. Nah, kalau saya tambahkan tasydid di ain fi'ilnya jadi kasara. Nah, kasara itu artinya memecahkan. Nah, jadi paham kan kawan-kawan maksud dari tasrif? Tasrif itu mengubah kata-kata, kalimat-kalimat yang satu ke bentuk yang lain, dengan fungsinya tuh buat apa diubah? Buat meraih makna yang kita inginkan. Gitu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian tasrif? Cukup. Nah, tasrif fi'il itu terbagi dua, ada fi'il thulathi dan ada fi'il rubai. Yang
Yang pertama kita bahas fi'il sulati dulu. Sulati artinya 3. Maksud fi'il sulati adalah fi'il yang merupakan asalnya tuh dari 3 huruf. Fi'il sulati. Yang pertama fi'il sulati mujarrad. Mujarrad artinya apa? Hasil huruf kosong. Artinya kosong. Mujarrad artinya kosong. Maksudnya sulati, fi'il sulati, fi'il yang 3 huruf dan kosong dari tambahan. Kosong dari tambahan maksudnya apa? Tidak ada huruf tambahannya. Wazannya ada 6 bab. Ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Ada 6. Nah, itu penggunaan wazan-wazan tersebut itu tergantung dengan kalimat-kalimat yang kawan-kawan pakai, dan untuk menyesuaikannya itu tentu kawan-kawan tuh harus banyak membaca. Misalnya kayak coba sebutkan salah satu contoh fi'il madhi. Qara'a itu qara'a kan fi'il madhi, mudhari'nya yaqra'u. Nah, berarti wazannya fa'ala yaf'alu, qara'a yaqra'u. Nah, gimana saya bisa menentukan qara'a yaqra'u bukan qara'a yaqri'u atau qara'a yaqru'u? Nah, itu tuh hanya dengan kebiasaan membaca. Nah, untuk 6 bab ini kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan kebiasaan membaca kawan-kawan. Nah, selanjutnya fi'il sulati mazid. Mazid apa artinya? Tambahan. Nah, fi'il sulati, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, tapi dia ada tambahan huruf. Nah, tambahan huruf itu ada yang ketambahan 1 huruf, sulati mazid biharfin, ada yang ketambahan 2 huruf, sulati mazid biharfaini, ada yang ketambahan 3 huruf, sulati mazid bisalasati harfin. Harfin artinya 1, harfaini artinya 2, salasati 3, harfin huruf. Ada tambahan 3 huruf. Nah, sulati mazid biharfin ini ada 3 bab. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Kalau ditasrif af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau fa'ala ditasrif fa'ala yuf'ilu. Gimana? Fa'ala yuf'ilu tafa'ulan. Nah, masdarnya tafa'ulan. Lalu fa'ala, kalau ditasrif fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Selanjutnya sulasi mazid ketambahan 2 huruf di harfaini itu ada 5 bab. Yang pertama kita mulai dari alif saja dulu. Yang awalnya alif itu ada 3. Infa'ala, ifta'ala, if'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, if'ala yaf'alu if'ilalan. Itu yang awalan alif. Dan yang awalan ta ada 2, tafa'ala sama tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, itu beda-beda maknanya semuanya ya. Yang penting kawan-kawan paham dulu pembagian-pembagiannya. Setelah kawan-kawan paham pembagian-pembagiannya, baru kita pelajari tentang makna-makna dari perubahan-perubahan huruf ini, perubahan kata. Nah, selanjutnya yang terakhir dari sulasi mazid itu adalah sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Sulasi mazid bisalasati ahrufin. Nah, sulasi mazid bisalasati ahrufin ini ada 5 bab. Dalam kitab Amsilati disebutkan ada 6 bab. Yang pertama istaf'ala, istaf'ilu, istif'alan. Kedua if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Yang ketiga if'ala, yaf'alu, if'ilalan, if'ilalan. Yang keempat if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Yang kelima if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Bukan yan, nanti itu kei'lalan. Nah, jadi itu yang sulasi mazid biharfin ini bitalati ahrufin. Paham kawan-kawan tentang sulasi mujarrad dan sulasi mazid? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, selanjutnya rubai. Rubai itu apa? Rubai artinya apa? Bangsa 4 huruf. Maksudnya itu fi'il yang asal katanya itu memang dari 4 huruf. Nah, 4 huruf ini ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang rubai mujarrad contohnya fa'lala. Wazannya fa'lala, mauzunnya dahraja. Nah, lalu ada rubai ini, fi'il yang terdiri dari 4 huruf ini ada kalanya dia tuh mazid, ada tambahannya. Nah, ini ya. 1, 2,
ada tadi tambahan satu lagi 3. Nah, kemarin saya ada kasih tugas ke kawan-kawan bagi yang memperhatikan, pas dia ingat saya kasih tugas antara if'ala ini mana lam yang asli dan mana yang lam tambahan. Begitu tugasnya seperti itu kan, ingat? Nah, setelah saya kaji-kaji ulang, lam pertama dan lam kedua ini itu dia sama-sama huruf asli, nggak ada huruf tambahan. Kenapa? Karena dia rubai. Rubai itu kan mujarradnya fa'lala, memang lamnya 2. Iya, lamnya 2. Nah, jadi if rubai mazid itu ada 3, yang satu lagi ketinggalan. Yang pertama if'alala, Pakai mauzunnya tasydid. yahranjana. Yang kedua tafa'alala, mauzunnya tadahraja. Ketiga ini kemarin kita ketinggalan if alala, Alala. Pakai tasydid. mauzunnya yaqsha'ara. Nah gitu. Saya rasa cukup sih kalau untuk pembagian fi'il sulasi dan rubai. Kawan-kawan ada yang mau ditanyakan?